Nah, berikutnya untuk men-setting PBX lebih lanjut, kita bisa langsung mengakses ke IP yang sudah kita tentukan sebelumnya. Dalam hal ini, untuk IP yang sudah kita set adalah di 192.168.1.20. Ya, kita tinggal masuk ke IP tersebut di browser. Nah, maka kita akan dibawa langsung ke halaman antarmuka dari Yastar P-Series kita, yaitu di P-Series 550 ya, yang kita gunakan saat ini. Nah, untuk password standar itu adalah di admin dan kita masukkan password yang sudah kita tentukan sebelumnya tadi ya, sewaktu kita merubah settingan dari P-Series kita. Kita tinggal masukkan passwordnya dan kita bisa langsung login ke dalam PBX. Oke, jadi ini adalah halaman antarmuka dari Yastar P-Series PBX. Di sini kita bisa melihat berbagai hal ya di dalam dashboard, termasuk berapa sih total active call yang sedang kejadian, berapa juga dari mungkin CPU usage ya yang sedang digunakan di dalam P-Series itu sendiri. Kemudian ada berapa extension yang sudah terregister, berapa SIP trunk, berapa yang up, berapa yang down juga ya. Dan juga beberapa interface yang lain seperti apakah port LAN itu on atau tidak dan sebagainya. Kita pun juga bisa melihat tren dari call ya. Jadi ada berapa berapa ini berapa event yang terjadian. Jadi untuk informasi, warning dan sebagainya. Apabila mungkin ada trouble, kita juga bisa cek langsung di dashboard ini ya, begitu. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara men-setting untuk extension. Ya, jadi untuk setting extension itu kita bisa langsung masuk ke extension dan trunk di sini. Nah, tapi ada satu hal yang kita harus tentukan sebelumnya, yaitu masalah penomoran. Nah, sebelum kita masuk ke setting extension sendiri, kita harus menentukan perihal penomoran untuk PBX yang akan kita tentukan ya. Nah, kita masuk ke PBX setting, kita masuk ke preference. Nah, di sini kita bisa menentukan beberapa setting di sini ada default ya. Kita bisa setting ataupun kita bisa biarkan karena settingan default dari Yastar sebenarnya sudah optimal ya, termasuk untuk tone region dan sebagainya itu juga sudah sesuai dengan region dari Indonesia sendiri. Kecuali kita membutuhkan mungkin settingan khusus, kita baru mungkin bisa merubah setting-settingan yang ada di sini. Ya, oke. Untuk pertama kalinya kita bisa menentukan untuk perihal penomoran. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini. Di sini ada penomoran untuk extension sendiri. Defaultnya ada mulai dari 1000 sampai 5999. Berarti di sini adalah 4 digit ya. Dan untuk penomoran yang lain termasuk untuk voicemail, kemudian untuk ring group, kemudian untuk conference, untuk account, kalau kita membuat terang ya, untuk parking extension, IVR, dan juga queuing dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa menentukan dan nomornya tersebut juga bebas ya. Rekan-rekan kalau lihat di sini itu kita bisa menentukan antara 1 sampai 7 digit dan untuk angkanya juga bebas terserah. Seperti itu. Nah, mungkin dalam hal ini saya akan mencoba untuk mengumpamakan bahwa extension adalah menggunakan 3 digit ya. Jadi 3 digit extension dan hanya menggunakan kepala 1 dan kepala 2. Nah, jadi kita bisa masukkan di sini, oke, berarti 3 digit mulai dari 100 sampai ke 299. Jadi kita akan menggunakan penomoran mulai dari 100 sampai kepala 2 dan berakhir di 299 untuk penomoran extension. Nah, berikut juga kita juga bisa merubah-rubah settingan yang lain di sini ya, apabila mungkin kita misalkan oke, karena kita menggunakan 3 digit dan saya juga nggak terlalu banyak, mungkin oke saya mau rubah nih semuanya menjadi 3 digit nih, termasuk untuk fitur-fitur gitu ya. Nah, kita bisa kurangin juga seperti ini. Nah, ataupun kita juga bisa rubah ya untuk ke nomor range yang lain juga menyesuaikan dengan kebutuhan gitu. Nah, di sini saya sudah persempit ya, jadi untuk masing-masing fitur-fitur kita juga mengurangi fitur-fiturnya menjadi 3 digit. Nah, seperti ini juga bisa. Ataupun bisa juga menggunakan penomoran yang lainnya ya, tidak menggunakan kepala 6 pun juga bisa. Nah, dalam hal ini saya mau membuat untuk ring group ya. Ring group di sini adalah bagaimana kita bisa membuat satu
grouping. Apabila kita dial ke nomor tersebut, maka beberapa extension akan ring secara bersama-sama atau kita juga bisa buat sequential ring. Nah, untuk hal ini saya akan memberikan satu digit untuk ring group tersebut. Jadi mulai dari 0 sampai 9. Nah, di sini bisa. Dan kenapa saya memberikan nomor ring group adalah satu digit saja, adalah untuk memudahkan kita untuk melakukan panggilan ya. Misalkan, oke, saya mau dial 0 untuk operator. Jadi apabila dari semua extension menekan angka 0 itu langsung menghubungi ke operator. Atau 9 itu ke security dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi kita bisa membuat ring group ini menjadi satu digit untuk menjadi shortcut ke beberapa divisi grup. Ya, seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa kita untuk men-save dan setelah kita save kita apply ya. Di sini ada tombol apply di atas. Karena apa? Kita bisa men-save settingan ini, tapi PBX belum akan menerapkannya ke dalam sistem yang berjalan apabila kita belum mengklik apply di sini. Ya, oleh karena itu setelah kita klik apply, berarti semua setting yang kita sudah rubah itu baru terjalankan oleh PBX. Seperti itu. Nah, selepas ini kita bisa masuk ke setting terang di sini, ya. Nah, di sini by default akan ada beberapa nomor yang sudah di-create oleh PBX, yaitu mulai dari 1000 sampai 1004. Nah, di sini kita bisa hapus dengan menekan klik all di sini, kita tinggal delete. Ya, setelah itu kita oke. Nah, maka di sini kita sudah mendapatkan bahwa belum ada satu nomor extension yang tersetting di sini ya. Nah, oleh karena itu kita bisa mulai men-setting dari awal. Nah, pertama kalinya kita bisa melakukan add, kita bisa add untuk single extension ataupun kita bisa bulk add untuk beberapa nomor sekaligus. Nah, di sini saya akan menggunakan bulk add ya. Nah, kita bisa langsung tentukan, oke, saya mau nomor mulai dari 100 ya, 100 biasa untuk operator, kemudian 101 dan sebagainya. Saya mau sebanyak mungkin 20 nomor gitu ya, mulai dari 100 sebanyak 20 nomor secara berurutan. Nah, setelah itu kita tinggal klik save di sini. Nah, maka otomatis akan sudah tersedia total adalah 20 nomor yang secara berurutan yang sudah kita create ya. Jadi ada nomor 100 sampai dengan 119. Totalnya adalah 20 nomor. Nah, apabila mungkin di perusahaan tersebut mungkin numbering plan-nya mungkin nggak urut ya, bisa lompat-lompat. Nah, kita pun juga bisa membuat hal yang sama, misalkan 100 sampai 102, kemudian ada nomor lagi 110 sampai 115 gitu, mungkin akan dibagi per masing-masing divisi, itu juga dimungkinkan. Ya, jadi kita bisa mengatur penomoran di sini bebas, yang penting masih sesuai dalam range yang sudah kita tentukan tadi ya, di general setting yaitu dari 100 hingga 299, seperti itu. Oke, nah berikutnya yang kita perlu lakukan adalah kita men-setting beberapa hal. Nah, pertama untuk settingan terutama untuk di Indonesia ya, terkadang itu user tidak terbiasa dengan voicemail. Nah, kita juga bisa mematikan untuk voicemail tersebut dengan cara kita klik all, kita bisa melakukan edit ya. Dan ini kita bisa edit untuk kita cari aja untuk di sisi voicemail. Nah, voicemail di sini. Ya, kita tinggal edit untuk voicemail, kita disable voicemail. Jadi kita tentukan bahwa di PBX ini ataupun di perusahaan ini tidak menggunakan fasilitas voicemail karena terkadang memang di sini banyak user yang tidak terbiasa ya memang dan mereka tidak mau memanfaatkan fasilitas voicemail tersebut. Nah, itu tergantung user ya. Apabila mungkin user memang tidak memerlukan voicemail, maka kita bisa disable voicemail tersebut dan kita save di sini. Ya. Nah, maka secara otomatis semua extension itu tidak memiliki fasilitas untuk voicemail ya dan kita bisa istilahnya supaya juga fitur voicemail itu tidak mengganggu juga gitu. Jadi apabila mungkin user yang bersangkutan tidak lagi berada di lokasi tersebut, maka akan ada tone busy ataupun bisa kita juga larikan ke misalkan nomor yang lain, apakah mungkin ke extension yang lain yang bisa membantu untuk mengangkat seperti itu, atau kita juga bisa larikan juga ke handphone ya, ke nomor handphone. Ya, jadi seperti itu. Nah, oke, nah di sini sudah
tersetting bahwa voicemail sudah off, maka kita bisa men-setting juga hal yang lainnya. Nah, biasa yang kita setting dalam setting extension adalah untuk masalah nama gitu ya, karena di dalam IP PBX itu kita bisa memberikan nama untuk per masing-masing extension. Ambil contoh di sini untuk extension 100 adalah kita akan berikan operator nih. Kita berikan nama operator di sini. Operator. Nah, operator. Nah, maka otomatis apabila nanti mungkin dari operator menelepon ke extension yang lain, maka dari penerima telepon tersebut itu langsung muncul namanya di sana, yaitu, oh yang telepon adalah nomor 100 dan namanya operator. Jadi bagi user akan lebih mudah ya, jadi mereka tidak perlu melihat dulu di tabel, istilahnya tabel daftar nomor extension, ataupun mereka harus menghafal nomor-nomor tertentu. Karena begitu ada telepon masuk, maka otomatis user bisa mengetahui, oh telepon ini dari siapa, begitu ya, karena kita sudah mendefinisikan namanya di sini, seperti itu. Nah, selepas itu kita tinggal save ya, kita save dan kita apply. Nah, kita juga bisa terapkan juga untuk nomor-nomor yang lainnya nantinya. Apakah mungkin 101 ini adalah direksi, 102 adalah mungkin Bapak Budi, seperti itu dan sebagainya dan sebagainya, ya. Nah, oke, sampai di sini untuk setting dari extension. Nah, berikutnya satu hal lagi adalah untuk extension group. Nah, di sini kita bisa membuat grouping ya. Di sini kita bisa buat grouping misalkan, oh, saya mau mendefinisikan bahwa untuk nomor-nomor ini, misalkan ini adalah divisi sales. Ya, jadi divisi sales itu adalah nomor-nomor itu mulai dari 105 sampai 110. Nah, ini adalah orang-orang sales. Nah, kita bisa masukkan, kita pindah kanan ya. Begitu kita tentukan bahwa uh, kita punya grup namanya sales dengan member yaitu mulai dari 105 sampai 110 di sini dan kita bisa save. Begini. Nah, ini adalah divisi sales. Apakah kita juga mungkin mau membuat misalkan, oh, juga ada divisi HRD nih. HRD ini itu adalah membernya adalah 111 sama 112 nih, Ibu Ani sama mungkin Pak Amin gitu ya. Nah, kita masukkan sebagai divisi HRD seperti itu. Nah, kita bisa juga save di sini. Nah, kita bisa apply agar settingan itu terimplementasi ke PBX. Nah, dalam hal ini berarti kita sudah membuat dua divisi nih, ada divisi sales dan divisi HRD. Jadi, apabila kita mau menentukan nanti yang ke depan untuk misal setting yang lain ya, itu akan lebih mudah karena kita tidak perlu memilih satu persatu nomor extension. Karena kita sudah langsung bisa memilih, oke, grup sales bisa apa, seperti itu. Ya, jadi ini adalah dua settingan yang biasa kita setting di dalam PBX ya, yang memang secara inti itu kita setting untuk per nomor-nomor extension di sini. Ya, oke. Sampai di sini untuk perihal setting masalah extension. Nah, kita akan lanjut nanti di sesi berikutnya. Oke, sekian.